Salam sejahtera, salam damai, salam kasih Tuhan buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang penuh kasih, yang baik, yang memberkati kita. Pada saat ini kita akan sama-sama mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa, sertailah kami waktu ini, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan, dalaman bermulahnya tindakan. Februari 20. Roma 2 ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiri Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Kebalikan terbesar berlaku di dalam Roma 2 ayat 27 dan 28. Di dalam Roma 1, Paulus membuatkan bangsa Yahudi merasa selesa dengan membawa mereka merasa ketinggian berbanding bangsa-bangsa lain yang fisik. Tetapi sepanjang Roma 2, dia meruntuhkan keyakinan diri bangsa Yahudi. Dia menghapuskan keyakinan mereka bahwa mereka tidak dihakimi pada penghakiman terakhir Tuhan. Roma 2 ayat 1 hingga 16. Kemudian dia menyingkirkan keyakinan mereka berdasarkan kepada pemilikan mereka terhadap hukum Taurat. Ayat 17 hingga 24. Kemudian dia melemahkan keyakinan mereka pada nilai penyunatan sebagai satu jaminan untuk memasuki kerajaan, ayat 25 dan 26. Dan akhirnya, pada ayat 27, Paulus dengan berani mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain yang menuruti hukum akan duduk pada penghakiman terhadap bangsa Yahudi. Itu membalikkan setiap yang telah diajarkan kepada mereka mengenai penghakiman. Bukankah mereka bangsa yang tertinggi, jemaat yang benar, umat pilihan? Bukankah mereka sepatutnya duduk pada penghakiman terhadap bangsa-bangsa lain yang tidak suci dan tidak bersunat? Paulus telah meruntuhkan semua pemujaan mereka. Tetapi tunggu, dia belum selesai lagi. Di dalam Roma 2 ayat 28, dia mula mendefinisikan semula apa makna untuk menjadi seorang Yahudi. Apabila dia mengatakan bahwa kamu bukanlah seorang Yahudi sebenar hanya karena kamu dilahirkan oleh ibu bapa Yahudi atau karena kamu telah melalui upacara penyunatan Yahudi. Di sini, Paulus mengajarkan bahwa kelahiran atau formalisme bukan untuk kunci menjadi sebahagian daripada umat sebenar Tuhan. Ia juga tidak akan melepaskan daripada penghakiman terakhir, dan yang paling penting, ia bukan kunci kepada keselamatan. Agama menurut Paulus bukanlah perkara luaran, sebaliknya dia akan mengungkapkan di dalam ayat 29 bahwa ia berhubung dengan hati. Terlalu senang untuk dilihat beragama, melakukan perkara yang betul, pergi ke gereja, tetapi pada masa yang sama mengabaikan aspek dalaman dalam pengalaman harian kita. Hari ini merupakan masa terbaik untuk menyerahkan semula diri kita kepada aspek dalam agama, mengakui kepada Tuhan di dalam cahaya kesalahan kita, keperluan mendalam kita terhadapnya untuk melakukan bacaan pagi firman-Nya di tempat yang sepenuhnya, meluangkan masa bermeditasi supaya Dia boleh berbicara kepada kita dengan lebih sempurna, untuk menjadikan doa satu keutamaan dan mencari pusat utama kepada kewujudan kita. Sebagaimana Tuhan mengubah keutamaan pemikiran bangsa Yahudi, begitulah yang ingin dilakukannya terhadap kita. Saudara-saudara, satu firman yang begitu baik kepada kita. Semoga kita mengerti
dalam kehidupan harian kita. Mari berdoa. Tuhan yang terkasih, kami berdoa pada saat ini, berkatilah kami dan lindungilah kami. Dan kami serahkan semuanya hanya kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin.